Baik, nah di sini kita akan membuka dulu aplikasi XMPP atau menjalankan XMPP-nya, dimana kita juga akan menjalankan server. Di sini kita ada dua server yang akan kita jalankan. Yang pertama ada Apache. Nah, yang kedua adalah MySQL. Oke, selanjutnya kita akan masuk atau membuka command prompt dan login sebagai root ke MySQL. Oke, ini bisa kalian Ctrl R. Nah, nanti akan menghasilkan atau menampilkan seperti ini dengan open cmd lalu enter. Oke. Nah, nanti muncul seperti ini. Kalian bisa klik aja atau ketik langsung cd c titik xmpp garis miring lagi MySQL garis miring MySQL garis miring bin, enter, lalu ketik lagi MySQL root, ketik. Nah, di sini kalian udah masuk ke monitor yang dimana di sini ditampilkan welcome to the MariaDB monitor. Lalu kita akan buat database dengan perintah create database perbankan. Oke, create database perbankan, lalu titik koma disclaimer. Setelah kalian masuk ke MariaDB monitor, setiap kalimat perintah kalian harus mengakhirinya dengan titik koma. Jika tidak, nanti akan berakibat fatal, ya bisa error dan lain-lain. Lalu kita enter. Nah, di sini kita udah masuk query oke, maka kita akan lanjut untuk hubungkan atau menghubungkan ke dalam database. Itu kita ketik descript atau scriptnya adalah use perbankan titik koma, jangan lupa enter. Nah, di sini kita udah masuk yaitu dengan ada kalimat database change. Lalu kita akan membuat tabel nasabah dengan script create tabel nasabah ID nasabah integer primary key, nama nasabah voucher 45 not no, alamat nasabah voucher lagi 255 not no. Sebaiknya jika ingin melanjutkan, kita harus melihat dulu dan kita lihat lagi apakah benar dengan kalimat perintah kita supaya tidak menimbulkan keeroran. Oke, baik, kita akan enter ini. Nah, ketika sudah ada hasil query oke, maka kita akan lihat hasilnya, lihat hasil tabelnya dengan des nasabah titik koma enter. Nah, berikut ginilah hasilnya setelah kita create tabel nasabah. Lalu kita akan create tabel dari cabang bank dengan script yaitu create tabel cabang bank kode cabang voucher 20 primary key, nama cabang voucher 45 unit kue not no, alamat cabang voucher 255 not no. Oke, baik, lalu kita akan enter. Nah,
Biasa dengan klik OK, maka kita akan melihat lagi tabelnya dengan deskripsi. Sesuaikan dengan ini. Kita kan tadi bikin ke tabel nasabah, maka kita yang lihat adalah deskripsi nasabah. Selanjutnya kita lihat adalah deskripsi cabang bank. Maka kita akan ketik cabang bank, titik komanya jangan lupa, lalu enter. Nah, setelah itu kita akan membuat tabel rekening dengan script create tabel rekening. Alat rekeningnya huruf kecil, rekening nomor strip rekening integer primary key, kode strip cabang FK voucher 20 kurung references cabang bank, kode strip cabang on delete cascade on update cascade lagi pin voucher 20 lalu kita 20 total default, maaf ini kita harus pakai spasi, default 1 2 3 4 karena nanti ada 4 nasabah. Not koma relat saldo integer default not titik koma. Oke, baik, kita akan nge-enter. Oke, biasa kalau udah query maka kita akan lanjutkan dengan melihat hasilnya. Itu sama dengan hal tadi, itu kita ngambil dari apa sih yang kita create, tabel apa sih yang kita create atau yang kita buat, maka itu yang akan kita lihat, yaitu dengan kita tuliskan scriptnya des rekening, jangan lupa titik komanya ya guys, oke, enter. Nah, berikut inilah hasilnya. Selanjutnya kita akan membuat tabel transaksi dengan script kita ya, create tabel transaksi nomor transaksi serial primary key ID nasabah FK integer references nasabah ID nasabah ID nasabah and delete set null update cascade koma lalu ini nomor rekening FK integer references rekening ID rekening and delete set null and update cascade.
cascade. Oke, selanjutnya jenis transaksi varchar 20 default debit not known tanggal date time not known default current time jumlah integer not null cek jumlah 20.000 dapat 20.000, lalu kita tutup kurung lagi, titik koma lagi. Oke, kita akan cek dulu ya. Titik koma lalu enter. Oke, kita akan lihat lagi dengan sama dengan sebelumnya, des transaksi sesuai dengan apa yang kita create. Titik komanya jangan lupa, lalu enter. Nah, di sini kita akan membuat tabel nasabah hasil rekening itu dengan scriptnya adalah create tabel nasabah titik koma hasil rekening ID nasabah FK integer reference nasabah ID nasabah undefined cascade update cascade. Tabel nasabah hasil rekening ID nasabah integer reference nasabah ID nasabah undelete cascade unupdate cascade koma nomor rekening FK integer reference rekening nomor rekening kurung undelete cascade unupdate cascade koma primary key dalam kurung ID nasabah FK nomor rekening FK sebelum kita melanjut saya periksa dulu untuk create tabelnya apakah benar kalimat perintahnya. Tabel nasabah ID nasabah ID update cascade nomor rekening integer reference rekening nomor rekening cascade nah ini kita ada kedabelan di sini nih ID. Nah, itu merupakan yang membuat error nanti. Jadi sebisa mungkin kita harus ngeliat dulu untuk nge-enter selanjutnya ya, supaya tidak terjadi keeroran. Harus teliti. ID nasabah FK
koma, nomor rekening, ya, nomor rekening FK kurung kali enter. Nah, kalau udah query oke, maka kita akan melihat lagi hasilnya dengan tuh. Oke, baik, kita akan ngeklik atau ngasih perintah seperti dengan des nasabah has rekening titik koma enter. Nah, berikut adalah hasilnya yang kita bikin tabelnya tadi. Maka kita sekarang adalah melihat hasil pembuatan database itu menggunakan perintah show table titik koma enter. Nah, berikut adalah hasil pembuatan database yang kita bikin tadi. Selanjutnya adalah kita akan melakukan atau melihat struktur tiap tabel dapat dilakukan dengan des nasabah. Selanjutnya kita akan melihat beberapa tabel itu dengan bisa selanjutnya dengan perintah descript atau dengan des nasabah. Selanjutnya kita akan menambahkan sebuah field baru pada tabel database MySQL dengan perintah yaitu alter tabel nasabah add tanggal lahir menjadi tanggal lahir des alter tabel nasabah add tanggal. Nah, nih, mari kita harus teliti tanggal lahir date not no titik koma enter. Nah, setelah ditampilkan ini, maka kita bisa melihat dengan nih yang saya katakan tadi bisa melihat dengan kalimat atau perintah des nasabah. Oke, enter. Nah, beginilah struktur tiap tabel. Nih. Selanjutnya, kita akan mengubah tipe data pada field tanggal lahir menjadi varchar atau varchar di tabel nasabah. Oke, selanjutnya kita akan mengetik kata perintah alter tabel nasabah modify tanggal koma lahir alter tabel nasabah modify tanggal lahir varchar 10. Nah, caranya kita untuk varchar sendiri tidak boleh ada spasi ya untuk pembuatan angkanya, terus not 0 enter. Oke, setelah itu kita bisa melihat lagi dengan des nasabah. Oke, enter. Nah, ini merupakan hasil yang kita bikin tadi atau mengubah tipe data pada field tanggal lahir menjadi varchar di tabel nasabah nih. Ini tanggal lahir kan bisa update kan, di sini sudah varchar 10. Oke, selanjutnya kita akan menghapus field atau kolom tanggal lahir pada tabel nasabah. Itu kita kasih perintah alter tabel nasabah drop tanggal lahir. Oke, alter tabel nasabah drop tanggal lahir. Nih, jangan lupa titik komanya lalu enter. Untuk melihatnya nanti lagi kita harus melihat dengan des nasabah. Oke, lalu enter. Nah, oke, selanjutnya kita akan mengubah nama kolom dengan perintah change, yaitu kita kasih kalimat perintah alter huruf kecil saja, alter tabel nasabah chart alat chart ya, change alat lagi change alter tabel nasabah change nama nasabah varchar ini 50
tutup, titik koma, enter. Oke, lalu untuk melihat hasilnya kita bisa dengan des nasabah, titik koma, enter. Nah, ini kan kelihatan kan perubahannya nih tadi itu kan kita ingin menghapus yang namanya tanggal lahir. Di sini udah kehapus kan nih tanggal lahirnya. Di sini kita mengubah nama kolom dengan perintah change nih. Nah, awalnya kan tadi ID nama nasabahnya itu untuk TV-nya adalah voucher 45. Sekarang ID nasabah itu menjadi voucher 50. Oke, selanjutnya kita akan mengubah nama tabel pada database MySQL dengan kata perintah alter tabel nasabah rename, karena kita akan ingin mengganti atau mengubah nama tabel. Rename to NSB. NSB. The koma, enter. Nah, nanti untuk selanjutnya untuk kata perintah mengenai nasabah kita akan pakai NSB. Tapi jika ingin tetap menjadi nasabah, kita bisa membaliknya lagi dengan alter tabel NSB to NSB rename to nasabah. Izin meralat lagi. Untuk selanjutnya nanti untuk kata perintah untuk nasabah kita ubah menjadi NSB. Tapi jika kalian ingin mengubah kembali, kita bisa mengubahnya, yaitu kita akan membalik, yaitu alter tabel NSB rename to nasabah. Nah, enter. Oke. Nah, berarti nanti kita akan menggunakan selanjutnya itu adalah nasabah, enggak jadi NSB. Oke, selanjutnya. Oke, baik. Di sini kita akan meninsert atau menambahkan data tabel nasabah, yaitu dengan namanya dan juga alamatnya. Oke, kita mulai. Di sini kita akan mengetik atau diisi dengan Nah, kita selalu harus sesuaikan. Di sini kan ada tanda petik, maka kita akan tutup tanda petik. Nanti itu akan ngaruh ke depannya, akan menjadikan error. Oke, baik. Kalau udah query oke, maka ini ada 4 row. Berarti nanti ada 4 ID nasabah dengan nama dan nomornya dan juga alamatnya sesuai dengan alamatnya. Sekarang kita akan lihat hasilnya, yaitu dengan
Nah, untuk nasabah ini jika kalian tidak nge-rename ke nasabah, maka kalian akan memakai NSB. Di sini kayak saya kan udah mengembalikan ke nasabah. Oke, selanjutnya enter. Nah, seperti ini, dimana ada ID nasabah sesuai dengan nomornya masing-masing, dengan namanya masing-masing. Nih, satu Bani Banjarmasin. Oke, selanjutnya yaitu kita akan nge-update nasabah, nge-update nama nasabah. Contohnya begini, update nasabah, set alamat nasabah, update nasabah, set alamat nasabah, sama dengan contohnya aja kita ambil dari nih Basit Muara TW, Muara TW. Oh enggak, yang kita ganti itu mau berapa nih, kayak Muara TW akan aku ganti jadi, saya ganti jadi Banjarbaru gini, where ID nasabah. Nah, ini kalian mau ganti yang mana? Kan aku saya mau ganti di Muara TW. Nah, aku otomatis itu kan di ID nasabahnya nomor 4, maka kita akan klik di sini nomor 4. Titik koma, enter. Nah, kalau udah gini, kita akan des nasabah untuk melihatnya. Nah, maaf, salah. Maka kita akan select from nasabah. Nah, kan nih yang awalnya ini Basit tadi tuh Muara TW, setelah kita update nasabah dengan set alamat, maka ini akan ganti nih 4 Basit Banjarbaru. Nah, selanjutnya kita akan ngedelete nasabah atau ngehapus salah satu nasabah. Ini kita coba untuk ngedelete from nasabah, delete from nasabah, where ID nasabah sama dengan delete misalnya nomor 1. Delete from nasabah, where ID nasabah. Kita coba untuk select ya, untuk melihat apakah benar terhapus. Nah, benar kan? Ini terlihat. Nih di sini kan ID nasabah lengkap 1, 2, 3, 4 seperti yang kita isi sebelumnya. Nah, di sini setelah kita nge-delete nasabah pada nomor 1, maka di sini satunya hilang. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan file atau format tertentu aja. Contohnya dari ini. Select from nasabah, here alamat nasabah. Nah, di sini kita bisa melihat atau mau menampilkan nasabah sesuai dengan alamat nasabah. Di sini contohnya saya akan menampilkan balangan. Nah, dari balangan itu sih siapa namanya gitu ya, atau urutan atau ID nasabahnya. Nah, di sini kita menghasilkan nih balangan itu atas nama Junaidi dan ID nasabahnya nomor 2 seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan berdasarkan nama itu from nasabah, where nama sama dengan siapa nih namanya mau dicari. Misalnya ini kalau saya mau cari atas nama Rahmat. Nah, Rahmat alamatnya di mana sih? ID nasabahnya di mana sih? Ini bisa dengan kita select from nasabah lewat where nama ini ya. Nah, oh ini nih. Oh, Rahmat nih. ID nasabahnya 3. Alamatnya dari mana sih? Kayu Tangi. Nah, gini. Terus kita akan select berdasarkan update dari J ke A. Contohnya gini. Select from nasabah by nama. Select from nasabah by nama. Oke. Maaf.
select from nasabah by nama nasabah des. Nah, di sini juga kalian harus sedetail mungkin untuk melihat. Di sini saya ada kesalahan, ketinggalan dengan satu kata order. Nah, select from nasabah nih, order gini, select from nasabah order by nama sama dengan order by nama des. Ya baik, saya from nasabah order by nama, enter. Nah, ini akan menampilkan seperti ini sesuai abjad dari Z ke A. Selanjutnya kita coba dari A ke Z ya. Kita tinggal ambil ini, kita akan membedakan di area sini aja. Kita akan ganti ke SC seperti ini. Nah, ini kan kelihatan perbedaannya. Sesuai abjad dari Z ke A yang bagian sini. Nah, di sini dari A ke B, kalian kan B, C, R. Oke, selanjutnya kita akan select atau menampilkan satu tabel aja. Oke, kita akan select ya. Oke, bentar. Nah, di sini kita menampilkan nama untuk kolom nama saja. Mungkin kita akan coba untuk selanjutnya itu mencari berdasarkan nama awal atau awal kata dari nama atau suatu hal dari kata, pokoknya kita gini, yang maksudnya satu kata yang sesuai dengan ini apa format yang seperti ini. Nanti kita cari apa yang kita mau tampilkan, pilih antara satu atau yang kita cari lah pokoknya. Select from nasabah where select from nasabah where nama like, ketik atas. Kalau aku mau cari yang ada ini, kita mencari dari nama ya nih, dari R aja ya. Nah, ada kan di Rahmat. Oke, baik, cukup sekian untuk tutorial dari saya. Semoga tutorial dari saya bermanfaat untuk yang melihat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada kekurangan.